kembali lagi di channel aku ya. Nah, hari ini karena kemarin ada beberapa dari teman-teman yang request dari beberapa jurusan. Dan hari ini aku bakalan ambil dari jurusan agribisnis. Oke, sebelum ke video, teman-teman jangan lupa kalau misalkan ada requestan lagi bisa langsung share di kolom komentar ya. Dan sekarang kita lagi kedatangan bintang tamu yang kece badai dari jurusan agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Dan hari ini kita bakalan kupas tuntas mengenai jurusan agribisnis, teman-teman. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Dek Aji. Halo Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, sekarang kesibukannya apa nih Dek Aji kalau boleh tahu? Untuk sekarang kesibukannya masih ngerjain skripsi Mbak. Soalnya kan sudah semester 7, semester akhir. Berarti kalau sudah semester 7 ini sudah pro teman-teman di bidang agribisnis, mau lulus soalnya. Oke, kalau boleh tahu akun Instagramnya Dek Aji? @adjie_a3. Oke, nanti kita share di description box ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyain lagi ya, selain apa yang kita bahas, mau ditanyain ke Dek Aji ini bisa langsung klik dan follow akun Instagramnya Dek Aji. Oke teman-teman, langsung aja, nggak usah basa-basi lagi, kita tanya-tanya ini tentang jurusan agribisnis, utamanya di Universitas Trunojoyo Madura. Tapi sebenarnya agribisnis juga nggak hanya ada di UTM ya Dek Aji ya? Iya, banyak. Banyak banget. Contohnya? Di kampus lain itu ada di UPN, itu UPN. juga UPN Surabaya, itu juga ada agribisnis. Kemudian di UB itu juga ada agribisnis. Ya. Jadi kayaknya setiap universitas juga pembahasannya juga pasti bakalan sama ya teman-teman, nggak jauh-jauh berbeda. Oke, kalau boleh tahu nih Dek Aji, pertanyaan pertama, dulu motivasinya kok bisa masuk agribisnis tuh gimana ceritanya? Motivasinya sendiri gini ya Mbak, sebenarnya jujur untuk saya sendiri itu nggak ada rencana untuk di agribisnis. Pertama awalnya pas sekolah nih. Rencananya dulu kemana deh? Rencananya dulu itu di arsitek. Nah, maunya cita-cita emang jadi arsitek kan. Tapi ketika masuk perkuliahan, ketika daftar masuk tes perkuliahan itu daftar di arsitektur UIN Surabaya. Kemudian apalagi saya bingung itu. Kemudian pas di daftar itu saya pilih agribisnis sama agroteknologi UTM. Oh iya. Itu motivasi saya memilih itu sebenarnya karena kan tempat tinggal saya, desa saya kan mayoritas sebagai petani loh. Itu sebagai petani, dan untuk tempatnya sendiri itu lebih luas lahan pertaniannya. Jadi mungkin motivasi saya itu Mbak, soalnya dari situ. Terus emang dari dulu itu suka pertanian nggak? Memang kalau dibilang suka Mbak, karena kita tanam kemudian ketika tumbuh itu dan bisa panen itu rasanya gimana gitu, senang banget itu. Tapi memang di rumah itu kesehariannya ada bertani-tani gitu ya? Ada, soalnya kan dari keluarga emang petani Mbak. Oh iya. Jadi motivasinya juga ingin mengembangkan pertanian di daerahnya Dek Aji ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu ya, agribisnis itu membahas tentang apa aja sih? Agribisnis Secara garis besar. Bisa dibilang gini gampangnya, agribisnis itu agri kan pertanian, bisnis itu ya bisnis usaha untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi untuk lebih sih kita membahas bagaimana caranya kita itu memaksimalkan keuntungan ya dari hasil yang kita produk yang kita hasilkan. Tapi produknya ini di bidang pertanian, kayak komoditas pertanian kayak padi, jagung dan lain-lainnya itu. Tapi di agribisnis sendiri itu bukan di pertanian yang dalam artian sempit, pertanian kayak yang tadi padi, jagung, tapi pertanian kan ada peternakan, perikanan, kemudian itu semua masuk ke pertanian gitu. Masuk. Jadi nggak hanya sekedar nanam tanaman gitu aja ya, tapi ada juga cabang-cabangnya. Ya. Terus berarti ini agribisnis itu mulai dari ngurusnya tanaman itu mulai dari tumbuh apa sampai dipasarkan apa gimana itu?
Iya Mbak, maksudnya? jadi kita belajar dari mulai di awal. Kita menghitung biaya di awal proses budidaya sampai di proses pemasaran. Iya, iya, iya. Jadi kayak untung ruginya juga tahu Iya. gitu ya, perhitungan dari awal. Terus kalau boleh tahu nih, kan ada juga jurusan agroteknologi. Bedanya apa sih Aji? Agribisnis sama agroteknologi. Mungkin untuk agro sendiri kan budidaya pertanian, jadi lebih ke budidayanya Mbak. Nah kalau untuk agribisnis ini untuk di ekonominya, soalnya lebih condongnya ke ekonomi atau ke pemasarannya, pemasaran produk pertaniannya itu Mbak. Tapi memang itu ya dari benar-benar dari awal gitu ya. Iya. Jadi kan kita tahu untung ruginya itu seperti apa. Soalnya kan sudah dihitung dari mulai awal proses budidaya itu sampai akhir pemasaran. Oke. Menarik sekali karena ini bagian pertanian. Saya juga, sebenarnya juga suka bertani teman-teman, tapi ya nggak tahu yang menyasarnya di sana. Oke, yang selanjutnya Dek, kalau prospek jurusannya dari lulusan agribisnis ini jadi apa aja? Untuk prospek pekerjaan atau lulusan dari program studi agribisnis ini bisa menjadi pengusaha pertanian. Itu mengingat dari pertanian ini kan sangat perlu Pak di kehidupan sehari-hari, kayak kebutuhan kayak padi, beras itu, kemudian sayur itu kan juga masuk di jurusan ini. Kemudian di dinas pemerintahan itu ada kan dinas pertanian, kemudian bekerja di perusahaan negara atau perusahaan swasta itu juga bisa. Kemudian mungkin sebagai itu eksportir, bisa juga sebagai eksportir. Gimana itu? Ekspor apa? Hasil dari pertanian kita ekspor ke luar, ke negara lain itu juga bisa. Bisa juga sebagai tenaga pengajar, kayak guru, dosen di SMK itu kan juga ada jurusan. Iya, jurusan pertanian. Di SMK aku dulu ada juga jurusan pertanian. Terus tadi kan sudah bahas juga tentang apa sih yang dipelajari. Terus kira-kira ada nggak mata kuliah inti yang bisa dibocorkan ke teman-teman di sana? Mata kuliah? Iya, mata kuliah. Mata kuliahnya yang dipelajari. Inti lah. Tapi kan banyak sekali kan mata kuliahnya ya. Intinya itu biasanya kan ada. Intinya sendiri dari agribisnis itu mempelajari tentang sosial ekonomi dan pertanian itu, tapi lebih ke sosial ekonominya. Jadi kita belajar mengenai kayak ekonomi makro, manajemen. Tapi berdasarkan masalah-masalah pertanian. Iya. Pokoknya ada embel-embelnya pertanian gitu. Ya. Jadi kita itu istilahnya juga disuruh untuk peka terhadap dunia pertanian teman-teman. Kalau misalkan ada masalah-masalah pertanian itu bisa dipecahkan oleh teman-teman dari agribisnis gitu. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu ada nggak sih praktek-praktek di jurusan pertanian, di jurusan agribisnis? Mungkin bisa diceritain dari awal semester pertama sampai sekarang semester akhir itu apa aja sih prakteknya, Dik? Ya, agribisnis sendiri itu kan ada itu Mbak yang namanya praktikum. Ya, praktikum. Nah, itu kan yang di semester awal-awal itu kita lebih ke pertaniannya, dasar pertanian, kayak ada dasar ilmu tanah, terus ada dasar agronomi, itu kan masuk dalam pertaniannya. Kemudian lebih atas lagi ke semester 3 atau berapa itu kita ke ekonomi atau ke sosialnya, kayak semisal ada praktikum metode kuantitatif bisnis, itu ada metode kuantitatif bisnis 1, 2 itu ada. Kemudian ada yang komunikasi bisnis, pokoknya yang berkaitan dengan bisnis gitu ya. Terus selain praktikum, Dek, ya, ada nggak kayak magangnya gitu? Iya ada Mbak. Untuk magang sendiri di agribisnis itu ada magang mandiri dan juga PKL. Nah PKL kan ini kan yang wajib untuk di perkuliahan. Yang magang mandiri ini terserah dari teman-teman agribisnis itu mau magang apa enggak di waktu liburan, di masa liburan itu. Terserah ya. Terserah. Nah untuk magangnya sendiri biasanya di perusahaan-perusahaan pertanian atau ada juga yang biasanya di wisata.
tapi wisata alam. Agrowisata gitu Iya, ya. kayak agrowisata gitu. Oke, berarti untuk prakteknya tadi mulai dari praktikum setiap semester ya, Dek? Selalu ada? Iya, kalau praktikum itu yang jumlah SKS-nya 3. Oh, Itu selalu ada selalu ada praktikum kalau. Terus habis itu magang mandiri sama PKL gitu, sama KKN yang pastinya Iya, ya. pastinya. Oke, berarti kira-kira hal yang paling menyenangkan di prodi agribisnis itu apa, Dek? Menurutnya sampean yang paling menyenangkan? Oh, boy. Yang paling menyenangkan itu sebenarnya di prakteknya, Mbak. Oh, prakteknya. Iya. Praktek ke lahan gitu. Iya, praktek ke lahan, kemudian praktek ketika berbicara komunikasi itu juga menyenangkan. Tapi kan di sini ketika saya semester ini kan pandemi, Mbak, jadi kan nggak ada praktikum sama sekali. Oh gitu. iya. Jadi hanya bisa praktikum itu sampai di semester 4 kayaknya. Berarti pas waktu pandemi itu stop, udah nggak ada Iya, praktik, sudah nggak nggak ada ada praktikum ya. Oh. Mungkin praktikum yang bisa dilaksanakan di rumah itu nggak ada berarti ya? Tidak ada, Mbak. Oh iya iya. Terus kalau hal yang paling susah menurut sampean selama kuliah di agribisnis itu apa? Atau saat dikasih tugas apa gitu sama dosen susah? Enggak sih, biasa. Biasa aja. berarti memang apa namanya ya sudah masuk ke dalam agribisnis gitu ya teman-teman. Jadi semuanya itu dinikmati, mengalir. Proses pembelajarannya itu dinikmati aja. Iya. Jadi apa namanya, emang tergantung kita kadang itu. Kalau kita menganggapnya itu mudah, dan kalau biasanya memang kalau cowok itu ya wis dilakoni, dilalui gitu, nggak ada yang baper-baperan gitu. Kalau di agribisnis ini sendiri ada konsentrasi jurusannya nggak, Dek? Enggak ada, Mbak. Nggak ada ya. Jadinya kita dipelajari semuanya. Dipelajari yang semuanya. tadi itu mengenai sosial, ekonomi, dan pertanian itu kita pelajari semuanya. Pelajari semuanya. Terus habis itu kalau dulunya sampean pas waktu keterima di agribisnis itu jalur apa? Kebetulan saya masuk di jalur SBMPTN. SBMPTN. Oh ya, kalau boleh tahu di sini itu jalurnya jalur apa aja sih? Iya, untuk masuk di UTM khususnya di agribisnis itu akan ada jalur SNMPTN, kemudian ada SBMPTN, dan ada mandiri. Mandiri gitu. Kalau misalkan ada nggak beasiswa khusus untuk anak agribisnis? Untuk khususnya sih nggak ada, tapi ya, kayak semisal beasiswa BI itu juga kan agribisnis masuk. Bank Indonesia itu masuk. Ya kalau beasiswa Bank Indonesia itu kan hanya jurusan tertentu aja ya, tapi agribisnis bisa masuk. Soalnya kan juga mempelajari tentang ekonomi. Tentang ekonomi. Terus sekarang kan udah semester 7 nih. Oh enggak, sekarang mau tanya dulu tentang jurusan agribisnis. Bener nggak sih kalau di jurusan agribisnis itu kalau kuliah itu disuruh membajak sawah, ya nggak sih? Untuk itu mungkin lebih ke jurusan agroteknologi ya. Kalau agribisnis itu lebih ke pemasarannya. Tapi ikut menanam juga ya? Iya. Yang kemarin itu ada mengenai praktikum dari dasar ilmu tanah, itu kita ke lahan. Lahannya itu kan ada di Soca. Oh, jadi lahannya itu enggak cuma di sini ya? Iya, untuk lahan agro sendiri kan ada di sini di UTM sama ada di Soca. Nah, kita untuk praktikumnya sendiri itu ke lapangan yang ada di Soca itu. Yang di Soca itu. Jadi intinya teman-teman, dari jurusan agribisnis ini mulai dari penanaman, mulai dari perhitungan modal, terus menanam, terus sama kayak itu enggak sih membasmi hama itu juga ya masuk ya? Iya, ada itu Mbak, ada mata kuliahnya tapi cuma di dasarnya aja. Dasarnya aja. Nggak mendalami tentang itu. Kalau mendalami itu ke jurusan yang agro ya. Oke. Dan pemasaran. Jadi kayak mulai dari si tanaman itu belum jadi tanaman sampai ke tangan konsumen itu anak agribisnis ya. Iya. Oke, teman-teman. Lengkap sekali untuk jurusan agribisnis ini sendiri. Oke, kalau gitu sekarang kan udah semester 7 nih, Dek. Mungkin nanti setelah lulus ada nggak sih rencana yang ingin
dicapai? Nanti selalu mau ngapain kira-kira? Untuk rencana ke depan saya ketika lulus, pengennya sih di awal itu masuk daftar untuk kerja di perusahaan. Ya, pengennya sih seperti itu. Kemudian setelah ada modal itu saya pengennya balik ke desa, kemudian jadi pengusaha di desa. Soalnya kan di desa saya itu untuk budidayanya sendiri itu sudah bagus, Mbak. Tapi untuk di pemasarannya ini yang kurang. Jadi pengennya saya itu ke desa untuk bisa lebih mengembangkan di pertanian yang ada di desa saya itu. Iya, terutama di bidang pemasarannya itu ya. Terus habis itu yang terakhir Dek, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman tips untuk maba yang ingin kuliah di agribisnis atau untuk teman-teman yang sedang kuliah. Iya. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa agribisnis atau mahasiswa baru agribisnis, yang penting kalian jangan berpikiran kalau agribisnis ini kuliahnya cuma nyangkul ke sawah atau apa gitu, tapi lebih untuk ke pemasarannya, ekonomi dari pertanian. Jadi kalian bisa belajar bagaimana cara untuk memasarkan sebuah produk, kemudian ada juga bagaimana cara mengolah sebuah komoditas pertanian itu sebagai produk yang sangat bernilai tinggi. Jadi kita bisa mendapatkan profit atau keuntungan sebesar-besarnya. Iya, memang dulu itu kalau boleh berasumsi ya, dulunya kalau pertama kali saya mikir jurusan pertanian itu kerjaannya itu bener nyangkul gitu-gitu, panas-panasan di bawah terik matahari gitu. Tapi nggak gitu ya, kenyataannya itu nggak seperti itu teman-teman. Jadi lebih ke perekonomiannya gitu, perhitungan profitnya seperti apa, terus cara untuk memasarkan ke konsumen itu, cara berkomunikasi yang baik itu seperti apa, bisa lewat digital marketing ataupun bisa lewat pasar biasa gitu ya. Oke. Mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini teman-teman. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung DM ke Instagramnya di Aji ataupun bisa langsung share di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah ngikutin percakapan kita dari awal sampai akhir. Terima kasih kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Di Aji ya. Gimana Novi, terima kasih. Karena sudah maaf merepotkan.